selamat pagi Bu Fia. Selamat pagi Bu Us. Bu Fia besok mau melakukan supervisi ya dan observasi. Ya. Jadi besok saya akan melakukan supervisi dan juga observasinya Bu Fia. Jadi sebelum melakukan supervisi dan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi ke Bu Fia berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, terkait apa yang akan saya tanyakan itu terdiri dari tujuan pembelajarannya Bu Fia apa, kemudian nanti pada saat observasi pengembangan diri dari Bu Fia yang akan dilakukan itu apa, dan yang terakhir nanti saya ingin mengetahui juga strategi-strategi yang dilakukan oleh Bu Fia itu seperti apa. Nah, mungkin saya langsung ke pertanyaan-pertanyaannya saja ya Bu. Yang pertama saya ingin mengetahui materi yang akan disupervisi apa ini. Oke, kebetulan untuk materi supervisi yang akan dilaksanakan besok itu saya sudah sampai ke materi sistem pernafasan pada manusia. Ini masih ada kaitannya sama materi-materi yang terfokuskan pada sistem organ. Nah, kebetulan untuk di kelas yang besok akan disupervisi sudah sampai ke materi tersebut. Oke, berarti besok Bu Fia akan menjelaskan tentang materi organ pernafasan ya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran dari pembelajarannya Bu Fia ini apa? Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, jadi di materi sistem pernafasan manusia itu ada beberapa hal di mana peserta didik itu diharapkan dapat mengenal dan atau mengetahui terkait dengan organ-organ yang ada pada sistem pernafasan. Kemudian selain itu peserta didik itu diharapkan mengetahui terkait dengan penyakit-penyakit apa saja yang berkaitan dengan sistem pernafasan manusia dan juga bagaimana cara mencegahnya. Yang mana diharapkan dengan ini peserta didik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah dijabarkan oleh Bu Fia, dari supervisi yang akan kita lakukan, nanti Bu Fia ingin mengembangkan kompetensi apa ini? Oke, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga ingin melakukan pendekatan sosial emosional pada peserta didik. Selain itu juga terkait dengan asesmennya. Begitu. Oke, berarti ada 3 ya Bu ya, ada KSE. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi dan yang terakhir adalah asesmennya. Nah, tentu saja untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi, KSE-nya seperti apa dan juga yang terakhir asesmennya kan kita perlu strategi ya Bu. Nah, Bu Fia itu strateginya apa ini di pembelajaran? Untuk yang pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu nanti saya fokus ke berdiferensiasi yang proses begitu, dimana peserta didik karena besok ini kan saya masuk ke materi organ pernafasan dulu, jadi saya ajak peserta didik untuk bermain mengenal terkait dengan organ-organ pernafasan yang ada pada manusia. Kemudian untuk KSE-nya sendiri karena ini kebetulan besok kan jam terakhir ya Bu, jadi kemungkinan kan kalau jam-jam terakhir anak-anak ngantuk dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk menyelingi itu agar anak-anak tidak bosan dan lain sebagainya, saya mencoba untuk mengadakan ice breaking yang biasa saya lakukan itu ya mungkin kadang melakukan peregangan gitu biar peserta didik juga tidak terus-menerus duduk atau mungkin dengan tebak-tebakan seperti itu. Sementara untuk asesmennya sendiri itu ada asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan sebenarnya di awal pembelajaran, di awal semester kemarin yang ada kaitannya sama sistem pernafasan. Kemudian ada asesmen formatif juga yang diselingi pada saat pembelajaran dan insya Allah akan saya lakukan besok juga. Kemudian nanti jika pembelajaran materi ini sudah selesai akan saya adakan asesmen sumatif lingkup materi begitu. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Fia lakukan. Untuk prosesnya sendiri kan main games ya Bu. Main gamesnya itu seperti apa? Jadi begini, pada saat awal pembelajaran ini kan saya sebelum materi pernafasan itu ada materi sistem peredaran darah, yang mana pada materi itu tuh masih ada sedikit banyak yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Jadi diharapkan di materi ini peserta didik sudah sedikit banyak mengenal terkait dengan organ-organ tubuh manusia begitu. Nah, besok rencana saya akan melakukan game-nya itu jadi
semacam kayak tebak gambar. Jadi peserta didik nanti akan saya kelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kemudian saya sudah menyiapkan LKPD-nya juga terkait dengan fungsi-fungsi fungsi-fungsi organ begitu. Kemudian nanti peserta didik diarahkan untuk mencocokkan beberapa gambar yang sesuai dengan fungsi-fungsi pada organ sistem pernafasan begitu. Oke, berarti mencocokkan gambar ya, Bu? Iya. Sudah pernah dilakukan di kelas lain belum, Bu? Ini baru pertama. Tapi untuk model game sendiri sebenarnya sudah pernah saya lakukan. Tapi untuk yang mencocokkan gambar ini baru kelas pertama ini begitu. Jadi untuk KSE sendiri ini karena anak-anak itu pembelajaran di jam terakhir, jadi Bu Fia memberikan ice breaking ya. Jadi untuk KSE-nya yang ingin dikembangkan itu tadi dua ya, yaitu tadi sudah ada ice breaking. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pengambilan keputusan ya. Nah kemudian kira-kira ada lagi nggak yang ingin dikembangkan sosial emosionalnya dari anak? Jadi untuk kelas ini kan saya kebetulan itu memang masih belum mengenal 100% peserta didiknya di kelas 8B ini. Jadi saya mencoba mendekatkan kompetensi sosial emosionalnya dengan mengetahui satu persatu dari mereka kemampuannya seperti apa. Itu dengan cara bayangan saya besok ini ketika mereka berkelompok, saya bisa berkeliling ke setiap kelompok-kelompok untuk mengetahui kira-kira sejauh mana pemahaman mereka khususnya terkait dengan organ-organ pada sistem pernafasan seperti itu. Berarti nanti Bu Fia ingin mengetahui ini terkait dengan anak-anak itu sejauh mana sudah sampai kepada pembelajarannya itu. Nah, dari situ indikatornya apa itu? Anak-anak sudah sampai ke situ. Jadi nanti bayangan saya ketika pada saat melakukan observasi ini karena anak-anak kan sebelumnya sudah sampai materi sistem peredaran darah, berarti sedikit banyak sudah mengenal organ seperti itu. Nah dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian dari buku yang mereka bawa gitu, jadi dari LKPD-nya yang juga sudah saya rasa saya buat sejelas mungkin, nanti anak-anak bisa mencocokkan seperti itu, mencocokkan antara fungsi atau bentuk organ dengan gambar organnya. Nah nanti kalau misal memang anak memang sudah paham, sudah mengerti, maka gambarnya akan tepat gitu, apa yang dicocokkan sudah tepat. Tapi nanti kalau belum, berarti memang anak memang butuh bimbingan lebih lanjut gitu, terkhusus dengan materi organ ini. Karena ini berkelompok, otomatis kan nanti akan ada juga diskusi antar mereka seperti itu. Jadi nanti mereka bagaimana mereka bisa menyerap informasi dari buku, kemudian mereka diskusikan dengan teman satu kelompoknya itu seperti apa. Oke. Berarti kemampuan berelasi dan juga nanti kemampuan sosialnya anak juga ya. Nah, sekarang terkait dengan asesmen ini, Bu Fia. Tadi asesmen yang akan dilakukan apa? Asesmen diagnostik dan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Diagnostik, formatif dan juga sumatif. Untuk asesmen diagnostiknya sendiri bagaimana? Untuk asesmen diagnostik itu memang sudah saya lakukan Bu di awal pada saat awal semester ya. Jadi saya melakukan asesmen diagnostik kognitif di mana soal-soalnya itu berasal dari soal-soal yang akan dipelajari selama satu semester gitu. Jumlah soal kemarin kalau tidak salah 20 soal pilihan ganda semua, meliputi materi dari sel, kemudian sistem organ, kemudian ada materi usaha dan pesawat sederhana seperti itu. Jadi nanti saya melihatnya di beberapa soal yang khusus di sistem pernafasan itu anak-anak kemampuannya seperti apa, seperti itu yang asesmen diagnostik. Jadi nanti asesmen diagnostik ini kan digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik. Lalu untuk setelah melihat kemampuan peserta didik ini dari asesmen diagnostiknya mau seperti apakan? Itu bisa saya jadikan sebagai acuan untuk nanti ketika saya membuat asesmen formatif atau pada saat pengelompokan, pada saat berdiferensiasi seperti itu. Untuk pengelompokannya sendiri mau seperti apa?
Kalau pengelompokan sendiri, kalau berdasarkan asesmen yang diagnostik itu nanti pengelompokannya ada kelompok yang bervariatif seperti itu. Jadi dalam satu kelompok akan saya tempatkan mungkin anak-anak dengan kemampuan pembelajaran yang bagus atau yang tengah-tengah atau mungkin yang kurang seperti itu. Agar nanti kalau yang sudah pintar-pintar atau yang sudah bagus bisa memberikan pembelajaran kepada teman-teman yang lain seperti itu. Berarti nanti kelompoknya akan heterogen ya? Ya. Akan kemudian yang anak kemampuannya high juga ada, Ya. yang kemampuannya low juga ada. Jadi untuk bisa saling melengkapi di dalam kelompok itu. Oke, nah kemudian untuk asesmen formatifnya mau seperti apa? Kalau asesmen yang formatif itu include nanti di dalam proses pembelajaran. Jadi seperti yang akan saya lakukan besok ini untuk observasinya. Jadi nanti dari games itu nanti saya akan langsung melihat dari kemampuan anak itu seperti apa gitu. Jadi bisa saya jadikan sebagai acuan juga seperti itu. Untuk formatifnya itu include dalam pembelajaran ya. Nah, include-nya itu yang seperti apa? Oke. Kalau untuk asesmen formatif itu sendiri nanti bayangan saya kan anak-anak besok akan berdiskusi terkait dengan materi organ itu tadi. Nah, nanti hasil dari diskusi mereka itu seperti apa, baru saya jadikan acuan sebagai asesmen formatifnya seperti itu. Jadi nanti hasilnya ya, hasil dari diskusi anak itu akan dijadikan asesmen formatifnya. Oke. Kemudian untuk sumatifnya bagaimana, mau seperti apa? Untuk sumatifnya sendiri karena di materi ini itu kan terpecah ya Bu, jadi materi sistem organ itu terbagikan jadi 4, ada sistem pencernaan, peredaran darah, pernafasan, dan ekskresi. Nah nanti untuk sumatifnya itu saya pecah menjadi beberapa lingkup materi. Untuk nanti sistem pernafasan sendiri akan saya gabungkan dengan lingkup materi yang sistem ekskresi, karena menurut saya itu materi sistem pernafasan dan ekskresi tidak terlalu banyak dibandingkan 2 materi sebelumnya seperti itu. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran sistem pernafasan dan ekskresi baru akan saya adakan sumatif lingkup materi itu. Oke, berarti nanti setelah materinya selesai baru akan diadakan sumatif lingkup materi. Baik, berarti ini asesmennya sudah semua, diagnostik sudah ada, formatif juga sudah ada, kemudian sumatif juga ada. Nah, mungkin itu Bu Fia yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi yang akan Ibu Fia lakukan, dan harapan saya semoga apa yang Bu Fia sudah susun, sudah rencanakan, dan strategi-strategi yang sudah Bu Fia rancang itu bisa terlaksana dengan maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Fia. Assalamualaikum.
silakan boleh dicatat dulu untuk yang ini. Jadi bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi yang terjadi pada sistem pernafasan di dalam tubuh manusia. Nah, baru nanti kalau sudah selesai mencatat saya jelaskan. Belum tak jelasin, mau nggak senam dulu? Oh, berdiri semua, berdiri. Yuk lagi. Alveolus, bronkiolus, trakea, sama paru-paru. Pengen saya tanyakan dari kata-kata yang dilingkari oleh teman-teman kalian ini tuh termasuk apa sih dalam sistem pernafasan manusia? Organ. Termasuk organ, betul sekali. Jadi kandel kok enggak teles. Nah. Nek kotor berarti banyak upilnya. Ini disebut juga cabang batang tenggorokan. Betul. Organ pada sistem respirasi bertugas untuk menangkap udara. Harusnya apa? Harusnya faring, hidung. Kan ini pertama kali. Salah. Organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tongkrongan. Fungsinya ada menghasilkan. Oke, makanya yang belum betul-betul diteliti apakah sudah betul atau belum? Ibu. Udara semacam jalan gitu ya. Oke, dari trakea udara jalan lagi bronkiolus. Ayo bronkus dulu apa bronkiolus dulu? Bronkus dulu ya, masuk ke bronkus dulu. Kemudian dari bronkus atau cabang batang tenggorokan itu baru masuk ke ujungnya bronkus atau cabangnya bronkus, namanya apa? Bronkiolus. Baru dari bronkiolus ke alveolus atau ke paru-paru, karena di dalam paru-paru itu terdapat gelembung-gelembung udara atau kantong udara yang disebut dengan alveolus. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Fia. Ya, selamat pagi Bu Us. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya terkait dengan pembelajarannya Bu Fia. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan sesi pasca observasi di mana nanti kita akan melakukan percakapan dan yang berbasis coaching. Nanti saya ingin sedikit menanyakan beberapa hal terkait dengan observasi yang sudah Bu Fia lakukan ya. Nah, kemarin hari apa ya Bu kalau boleh tahu? Hari Jumat tanggal 25 Oktober. 25 Oktober 2020.
Saya tulis identitasnya dulu ya, Bu. Ya. B. Ya, di 8B. Di jam terakhir kemarin ya, Bu? Jam ke 45. Oke. Baik, untuk yang pertama coba Bu Fia bisa ceritakan kemarin bagaimana proses observasinya. Baik, ketika kemarin proses observasi, alhamdulillah kalau menurut saya bisa berjalan dengan baik. Kemarin proses observasinya saya awali dengan seperti biasa ya, pembukaan, kemudian saya melakukan salam, kemudian absensi seperti biasa yang saya lakukan di kelas-kelas lain juga. Terus setelah itu saya melakukan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Alhamdulillah kemarin anak-anak bisa melakukan respon dan menjawab dengan baik, maksudnya ada interaktif gitu di kelas. Setelah itu baru saya mau mulai permainan atau mini game seperti itu, terkait dengan kata-kata apa saja yang berkaitan dengan organ pada sistem pernafasan. Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan pengenalan terkait dengan organ pernafasan pada manusia menggunakan games, di mana anak-anak kan kemarin saya sudah suruh untuk mencocokkan antara fungsi organ dengan gambar organnya. Nah, alhamdulillah kemarin anak-anak bisa mengerjakan, sebagian ada yang sudah mengerti ternyata, dan sebagian ada yang masih belum mengerti, karena memang sebelumnya sudah saya berikan pengarahan dulu kepada anak-anak untuk sedikit banyak membaca terkait dengan buku yang sudah mereka bawa begitu. Berarti secara keseluruhan pembelajaran berjalan dengan baik ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Fia susun atau sudah Bu Fia rencanakan, yaitu menganalisis dan menemukan keterkaitan sistem organ pernafasan ya beserta fungsinya. Nah ini kemarin area pengembangannya sebelum berobservasi itu kan kita ngobrol tentang area pengembangannya. Yang pertama yaitu meningkatkan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah pada saat pembelajaran itu berdiferensiasinya menurut Bu Fia sudah sesuai atau belum? Menurut saya sudah sesuai, tapi mungkin belum 100% begitu. Masih memang banyak ada kekurangan, terutama di diri saya ketika bagaimana mengkondisikan anak dan lain sebagainya seperti itu. Kurangnya mengkondisikan anaknya seperti apa? Kemarin itu mungkin dari instruksi saya ada mungkin yang kurang jelas gitu, tapi nggak yang terlalu parah memang, cuman anak-anak itu tertib tapi yang tidak terlalu tertib seperti itu ketika pembelajaran seperti itu. Jadi ya kurangnya mungkin di situ ketika pembelajaran berdiferensiasi prosesnya seperti itu. Kemarin itu berarti yang Bu Fia temukan itu kan ada beberapa peserta didik yang masih belum maksimal ya. Nah, kira-kira yang ingin Bu Fia lebih ditingkatkan lagi itu ada gambaran mau seperti apa tidak? Yang saya lebih tingkat lagi mungkin sebelum saya melakukan game seperti kemarin, mungkin akan saya berikan penjelasan sedikit terkait dengan sistem organ, terutama terkait dengan organ-organnya, agar anak-anak itu lebih ada gambaran. Karena kalau saya perhatikan anak-anak itu lebih lebih mengerti ketika guru menjelaskan daripada mereka membaca sendiri seperti itu. Jadi mungkin saya harus memberikan dulu terkait dengan materinya, baru saya berikan games yang berkaitan dengan asesmen itu juga seperti itu. Kira-kira kemarin ditemukan kendala apa pada saat pembelajaran? Kendalanya ya itu tadi, mungkin ada beberapa anak yang ternyata masih belum paham, meskipun saya sudah memberikan dari awal panduan untuk
baca dulu seperti itu. Ternyata masih ada yang belum mengerti. Tapi ada juga ternyata beberapa anak yang memang sudah paham sekali dan mengerjakannya lumayan cepat. Jadi dari fungsinya langsung bisa mencocokkan dengan gambarnya seperti itu. Di luar ekspektasi saya gitu. Beberapa anak yang di luar ekspektasi saya bisa mengerjakan dengan cepat. Ada yang ternyata memang butuh penanganan khusus seperti itu. Kemarin saya melihat itu Bu Fia kan sempat keliling ya ke tempatnya anak-anak. Nah itu untuk treatmentnya ke anak-anak yang yang kurang itu bagaimana? Saya jelaskan satu per kelompok gitu. Jadi kan itu kemarin berkelompok ya. Jadi ketika saya melihat hasil dari pekerjaan mereka secara berkelompok, ada beberapa yang kurang, saya jelaskan satu persatu di per kelompok itu gitu. Mana yang salah, mana yang kurang tepat seperti itu. Oke. Kemudian kalau dilihat dari responnya anak-anak seperti apa hasilnya? Untuk yang mendapatkan nilai sempurna, mereka saya lihat bangga ya sama diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka ternyata bisa menyelesaikan games itu terus nilainya 100 seperti itu, mereka senang. Tapi untuk anak-anak yang kurang kurang mampu seperti itu dan nilainya kurang sempurna, respon mereka ya mungkin agak kecewa, tapi dari situ saya jadi memberikan motivasi mereka, nggak apa-apa lo salah, nanti kita belajar lagi, nanti ibu jelaskan lagi seperti itu. Oke. Untuk terkait pembelajaran berdiferensiasi berarti tadi dari skala 1 sampai 10 Bu Fia kira-kira sudah di skala berapa ini? Berapa ya? 7 mungkin, 7. Tapi kayaknya terlalu tinggi nih 7. 6 atau 7 mungkin, karena saya juga tidak terlalu pede apakah memang sudah betul seperti itu atau belum gitu. Yang bikin Kak pede itu yang apa? Apa ya Bu? Terkait berdiferensi proses ini kan memang butuh persiapan yang lumayan matang. Nah itu juga mungkin yang membuat kurang pede, karena saya merasa persiapannya juga belum terlalu matang gitu. Dan ya itu kemarin ketika mengkondisikan anak yang kurang tertib itu seperti itu sih. Berarti kendalanya sendiri yang pertama mengkondisikan anak ya, kemudian yang kedua butuh waktu juga ya, dalam waktu. Persiapan juga ya. Berapa jam Bu? Maksudnya satu semester ini dapat pembelajaran berapa jam? Saya 5 kelas berarti 25 jam. 25 jam. Okay. Nah, ini baru pertama kali diterapkan di kelas 8B atau? Ya, kemarin kebetulan untuk materi ini baru pertama kali saya terapkan. Jadi kelas itu seperti saya jadikan percontohan untuk trial dan errornya nanti di kelas lain biar bisa lebih sempurna lagi seperti itu. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Fia sudah di skala 7 berarti ya, 6 sampai 7 lah ya, dengan kendala-kendala tersebut. Nah, untuk peningkatan kompetensi lainnya yaitu sosial emosionalnya. Nah, kemarin Bu Fia sudah melakukan apa saja? Kemarin sosial emosional. Saya memancing anak untuk bisa mengambil keputusan. Jadi pas awal pembelajaran sebelum games yang betul-betul mengenal organ, itu saya coba memancing anak, siapa nih yang mau ke depan terkait dengan menemukan kata-kata yang berkaitan dengan organ pernafasan pada manusia. Nah, kemarin alhamdulillah ada anak yang mau maju, beberapa anak mau maju. Kemudian karena itu kemarin dari jam terakhir, jadi untuk membuat anak tidak jenuh seperti itu, saya coba melakukan ice breaking gitu biar anak-anak nggak ngantuk ketika pas pelajaran seperti itu. Menurut Bu Fia responnya anak-anak bagaimana? Karena kemarin ice breakingnya juga, saya sebenarnya kalau untuk ice breaking itu nggak setiap pembelajaran ya, jadi dilihat dari situasi juga, karena memang kebetulan itu di jam terakhir, jadi saya coba untuk ice breaking. Responnya kemarin alhamdulillah ya senang-senang aja sih, anak-anak pada ketawa lucu-lucu seperti itu. Ikut gerak juga gitu
seperti itu. Kemudian tadi juga sempat games ya, yang Ya. untuk pengambilan keputusan itu Ya. games. Nah itu untuk anak-anak yang maju mereka seperti apa tanggapannya? Kalau saya lihat antusias ya, jadi karena memang sebetulnya sebelumnya saya sudah memberikan instruksi bahwa dipelajari dulu gitu. Ketika saya ngasih, coba kalian temukan kata-kata yang berkaitan dengan sistem pernafasan termasuk organ-organnya, itu mereka semangat untuk maju. Saya bu coba seperti itu. Jadi alhamdulillah responnya bagus. Berarti diawali dengan eksplorasi konsep dulu ya anak-anak Ya, baru betul. mereka nanti untuk lebih paham lagi dengan games itu. Nah terkait dengan sosial emosional berarti 2 ya Bu Pia ya kemarin. Menurut Bu Pia dari 2 itu anak-anak sudah terlihat perkembangannya belum? Secara sosial emosionalnya saya belum bisa melihat dari satu persatu anak ya, tapi secara keseluruhan ya alhamdulillah ada perkembangan. Karena saya di kelas 8B ini baru mengajar di semester ini gitu. Jadi pengenalan ke anaknya itu masih butuh waktu, tapi seiring berjalannya waktu ketika saya mengajar terutama kemarin, anak-anak alhamdulillah perkembangan secara sosial emosionalnya bagus gitu. Bonding saya ke anak juga alhamdulillah lebih baik seperti itu. Kalau dari kita pakai persentase nih ya, kalau pakai persentase Bu Pia itu melihat perkembangan sosial emosional anak 8B itu berapa persen di pembelajarannya Bu Pia? 80-85% mungkin alhamdulillah. Berarti sudah lumayan ya, 80-85%. Nah, yang masih kira-kira yang dari Bu Pia lihat itu selama pembelajarannya sudah Bu Pia lakukan di 8B itu yang masih kurang apanya? Kalau yang masih kurang mungkin tidak semua anak ya Bu, hanya di beberapa anak aja yang mungkin memang butuh pendampingan khusus, karena memang ketika pembelajaran itu ada beberapa anak yang ketika saya amati itu kurang fokus ketika pembelajaran, tapi hanya 1-2 anak. Cuman beberapa kali memang ketika saya masuk kelas itu saya treatment, maksudnya ayo mana yang belum paham, nggak apa-apa loh tanya kalau misal kamu belum paham, ibu nggak akan marahin kalau kamu nggak paham atau gimana. Itu saya sering treatment seperti itu, akhirnya lama-kelamaan jadi ada lumayan perkembangan gitu. Berarti Bu Pia paling tidak sudah melakukan tindakan ya, treatment ke anak sudah. Nah, kalau melihat penyebabnya dulu gitu, maksudnya sudah pernah menanyakan sebabnya kok kamu seperti itu gitu, sudah pernah? Kalau penyebabnya apa? Kalau secara personal belum pernah. Saya hanya mentreatment ketika memang di pelajaran saya dia kelihatan kurang fokus seperti itu. Kalau nanya langsung belum pernah. Itu berapa anak itu yang di kelasnya seperti paling itu? Hanya 1-2 gitu, mungkin yang di kelas kelihatan nggak fokus atau mungkin ngantuk gitu. Makanya ketika awal saya masuk ke kelas itu, ke setiap kelas saya kasih kesepakatan kelas dulu, kalau semisal di kelas saya apa yang harus dilakukan, kalau semisal ketika saya menjelaskan kamu harus fokus seperti itu. Kalau kelihatan ngantuk harus gimana, entah itu cuci muka atau misal kamu coba berdiri di kelas. Berdiri dalam artian bukan berarti menghukum ya, tapi untuk memberikan kesadaran anak, oh ya aku harus fokus seperti itu. Oke, nah selama memberikan treatment itu ada pembelajaran tertentu nggak yang anak tersebut itu aktif gitu pada saat pembelajaran apa? Apakah selalu seperti itu ataukah ada pembelajaran khusus yang dia itu ternyata semangat gitu? Kalau itu mungkin ketika dia seperti itu saat saya itu mencoba menjelaskan materi tertentu, karena kan kalau di materi IPA kan tidak semuanya harus berkelompok, tidak semuanya harus aktif, harus tetap ada peran saya sebagai seorang guru untuk menerangkan beberapa materi tertentu. Nah, ketika saya mencoba menerangkan materi, anak itu nggak fokus seperti itu, entah itu mungkin dia ngalamun kah atau mungkin dia ngantuk seperti itu. Tapi memang ketika pembelajaran yang berkelompok atau game seperti kemarin, anak bisa fokus gitu. Tapi menurut saya memang kalau pembelajarannya game terus kan anak jadi
kehilangan figur guru gitu ya. Jadi saya tetap harus menjelaskan di beberapa materi, makanya saya selang-seling, ada yang memang saya menjelaskan, ada yang saya gunakan dengan game seperti itu. Berarti bisa dikatakan anak tersebut itu kalau kita menjelaskan, anak tersebut malah justru pasif ya. Tapi ketika kita menggunakan metode games ataupun kita diskusi, anak tersebut aktif gitu ya. Aktif. Nah, kalau untuk anak-anak yang lain juga seperti itu ataukah hanya anak itu saja? Hanya beberapa anak saja sih Bu. Kalau yang lain sih alhamdulillah ketika saya jelasin gitu ya mereka tetap fokus, tetap mencatat seperti itu, tidak ada yang ngantuk atau ngelamun gitu. Oke. Baik, terkait dengan pembelajaran sosial emosional di kelas 8B, pengembangan anaknya juga sudah bagus ya Bu, 80-85%. Nah, kira-kira sudah ada bayangan nggak Bu untuk penerapan KSE yang lebih lagi gitu, untuk bisa tentunya untuk anak tadi gitu, untuk anak tadi bisa lebih bersemangat lagi, itu sudah ada rencana tindak lanjut nggak? Kalau rencananya sebenarnya sudah ada, yaitu mungkin saya pengen sekali menanyakan kamu kenapa gitu, kalau di kelas kok misal ketika di pembelajaran tertentu kok kelihatannya kurang fokus seperti itu, pengen saya tanyakan mungkin secara personal seperti itu, agar saya bisa tahu nanti treatmentnya yang lebih baik lagi untuk anak ini seperti apa. Tentunya dalam misalkan kita memberikan treatment anak secara personal kan mungkin Bu Fia juga membutuhkan dukungan dukungan dari orang lain. Nah, kira-kira Bu Fia itu butuh dukungan siapa untuk bisa mengubah anak ini? Yang pertama wali kelas dulu. Saya biasanya kalau di kelas itu misal ada problem sama salah satu anak di kelas, saya coba berkomunikasi dengan wali kelas. Kalau semisal nanti wali kelas tidak ada perubahan, mungkin ke BK seperti itu. Ya, berarti nanti ada komunikasi dengan wali kelas dan juga BK ya. Betul. Nah, oke, selanjutnya kemarin sudah asesmen juga ya Bu, saya lihat. Iya. Asesmen apa? Di game kemarin itu saya ambil untuk asesmen formatifnya, jadi termasuk ke dalam pembelajaran. Gitu. Ke dalam pembelajarannya yang seperti apa? Jadi untuk asesmen formatifnya itu saya masukkan ke dalam proses pembelajarannya seperti itu. Kemarin ada dua ya, ada games dan diskusi. Ya. Itu kalau games masuk nggak ke asesmennya? Kalau gamesnya enggak, tapi kalau yang diskusinya masuk. Berarti gitu. Asesmennya pas diskusi ya kemarin ketika itu. Diskusi. Kemudian untuk asesmen karakter sendiri sudah Bu Fia cantumkan belum? Untuk karakternya belum saya cantumkan. Jadi hanya asesmen yang untuk pembelajaran saja seperti itu. Oke, berarti untuk asesmen kemarin baru formatif saja. Baru formatif. Indikatornya apa ini kemarin asesmen formatifnya? Indikatornya peserta didik itu bisa mengenal organ-organ yang berkaitan dengan sistem pernafasan manusia seperti itu. Kalau menurut Bu Fia sendiri, kemarin asesmennya itu sudah seluruh peserta didik sudah memenuhi kompetensi apa belum? Belum 100%, tapi itu tadi ada yang ternyata alhamdulillah ketika pas mengerjakan itu bisa dengan cepat paham, ada memang yang belum seperti itu. Jadi saya menilainya belum 100% bisa tercapai indikatornya seperti itu. Melihatnya dari mana? Hasilnya dari hasil diskusi anak-anak, ketika saya lihat masih ada yang salah, masih ada yang kurang tepat seperti itu. Oke. Kemudian kendalanya apa ini kemarin dalam melakukan asesmen? Kendalanya mungkin waktu dan juga persiapan untuk asesmen ini. Jadi ini kan butuh LKPD dan saya juga membutuhkan waktu gimana caranya agar ketika saya melakukan asesmen ini itu anak-anak bisa lebih interaktif dan LKPD-nya juga bisa menarik seperti itu. Itu kan juga butuh waktu juga. Dan ya itu sih Bu, mungkin waktunya. Berarti waktu dan juga
waktu dalam pembuatan LKPD dan juga tadi gimana caranya supaya anak-anak itu tetap interaktif gitu ya. Betul. Nah, ketika melakukan asesmen sendiri, kendala di kelasnya itu seperti apa? Kendala di kelasnya mungkin tadi itu ya Bu, mengkondisikan anaknya seperti itu, karena ya mungkin instruksi saya entah itu kurang jelas atau seperti apa, tapi ya alhamdulillah anak tertib walaupun tidak 100% tertib seperti itu. Tidak tertibnya seperti apa? Ya anak cewek ya Bu, kadang-kadang kesana kemari, jalan kesana kemari seperti itu. Jadi mengkondisikan anak untuk bisa tetap tertib, fokus di kelas, berdiskusi seperti itu emang agak PR untuk saya gitu. Sudah ada gambaran nih besok kalau anak-anak kayak gitu kesana kemari gitu, sudah ada gambaran gimana ini saya bisa menanggapinya. Kalau gambarannya sendiri mau gimana, saya selama ini hanya mencoba untuk ayo duduk gitu sih, sebenarnya nggak yang saklek banget sebenarnya. Kalau memang ketika anak-anak itu jalan ke sana kemarinya nggak yang terlalu rame gitu, saya masih coba membiarkan, karena mungkin kalau duduk terus kan bosan gitu anak-anak. Cuman kalau memang anak-anaknya itu terlalu rame sampai jalan ke sana kemari, sampai membuat rame banget dan mengganggu kelas yang lain, itu baru saya ada tindakan seperti itu. Biasanya suara saya agak meninggi gitu, tapi nggak yang memarahi, enggak, cuman agar mereka lebih tertib aja gitu. Berarti sebenarnya kalau anak yang rame menurut Bu Pia itu berarti ya yang penting dalam batasan gitu ya, dan masih kondusif dan bisa dikatakan itu malah justru anak-anak aktif anak-anak aktif dalam pelajaran gitu. Nah, selain asesmen formatif, setelah diskusi kemarin Bu Pia sudah yang setelah pembelajaran untuk mengukur ketercapaian pembelajaran itu kemarin sepertinya sudah dilakukan atau belum? Kemarin belum, karena memang pada pertemuan kemarin itu baru di materi organ pernafasannya saja. Tapi rencananya saya akan melakukan asesmen sumatif untuk lingkup materi ini gitu. Tapi menunggu memang materinya saya selesaikan dulu semuanya seperti itu. Berarti untuk asesmen formatifnya hanya pada saat diskusi saja. Iya, betul. Setelah pembelajaran tidak. Ya. Hanya nanti pada saat sumatif lingkup materi yang dilakukan. Oke. Kemudian kalau berdasarkan asesmen formatif tadi sudah dilakukan, kira-kira mau ada rencana untuk pengembangan asesmen karakter nggak Bu? Mungkin ada Bu, cuman saya juga perlu mungkin berdiskusi juga sama guru yang lain, atau mungkin meminta masukan dari guru yang lain seperti apa untuk asesmen karakter muridnya gitu, karena memang saya masih awam untuk terkait itu gitu. Kalau di kelas lain sudah pernah melakukan belum? Belum pernah juga. Belum pernah. Ya. Kalau sejauh mana ini Bu Fia mengetahui tentang asesmen karakter? Kalau asesmen karakter belum begitu mengenal sekali ya Bu, tapi kalau setahu saya, kalau karakter itu berarti kita mengetahui setiap karakter individu peserta didik, dan asesmennya juga bukan berupa angka ya gitu. Hanya sejauh itu sih, tapi untuk formatnya yang seperti apa belum begitu mengetahui seperti itu. Belum begitu mengetahuinya berarti instrumennya ataukah deskripsinya ataukah instrumennya. Okay. Tapi di kelas Bu Fia udah ini belum memetakan atau gimana ya, menganalisis karakter anak dalam pembelajaran gitu. Kalau itu sih sudah. Saya itu tipikal yang setiap kelas itu saya berusaha gimana caranya agar saya tahu nama anak ini siapa gitu, karena itu sangat membantu sekali untuk mengetahui karakter anak ini seperti apa. Pun nanti ketika penilaian itu juga sangat membantu. Jadi
karakter-karakter anak seperti apa, walaupun belum 100% ya Bu, saya coba mengenal satu persatu ini anak namanya siapa. Saya coba mengamati karakter anak itu terutama ketika di kelas saya, seperti itu. Berarti ya Bu Fia sudah ini ya, sudah mencoba untuk mengenal karakter-karakter anak, dan itu juga sudah Bu Fia lakukan di pembelajaran kan. Nah, kira-kira Bu Fia ada gambaran untuk mengetahui instrumennya seperti apa gitu, gimana caranya? Belum ada sih cara mengetahuinya. Makanya saya coba nanti mungkin untuk setelah ini saya coba tanya ke guru yang lebih senior atau mungkin guru yang sudah melakukan asesmen karakter seperti itu. Kemudian terkait dengan asesmen tadi, nah ini untuk ya kita kembali lagi ya Bu Fia ke awal. Kalau kemarin langkah-langkah pembelajarannya sudah runtut semua belum? Sudah Bu, insya Allah sudah. Jadi kan kemarin awal itu saya melakukan salam seperti biasa, absensi peserta didik, kemudian melakukan pertanyaan pemantik di awal, kemudian inti pada pembelajarannya dengan games itu pengenalan organ, kemudian terakhir itu saya mencoba menyimpulkan dari diskusi yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Menurut saya kemarin sudah runtut. Sudah runtut. Ya. Untuk bagian penutup. Oh iya, kemarin sepertinya kurang ya di bagian penutupnya ya. Bagian penutupnya, ya, di bagian penutupnya kurang. Kurangnya di mana? Salam ya kemarin. Biasanya kalau jam terakhir itu ada berdoa ya. Itu kemarin karena mungkin sedang observasi dan waktu juga, jadi agak keburu-buru, jadi penutupnya belum. Belumnya yang di mana? Kemarin itu biasanya saya kalau di penutup akhir itu memberikan kayak semacam motivasi dan besok kita akan belajar apa ya, seperti itu kemarin belum saya sampaikan. Gitu. Oke, berarti tadi itu yang kurang di penutup ada satu motivasi belajar peserta didik belum. Kemudian ada lagi enggak? Apa ya? Coba. Kalau kesimpulan kan sudah kemarin sudah saya sampaikan. Kesimpulan udah. Doa kemarin. Udah. Doa penutup udah. Apa Bu? Saya lupa kemarin apa ya, motivasi yang belum motivasi sama besok pembelajarannya apa itu belum, yang saya sampaikan dua itu. Terkait dengan pembelajaran hari ini seperti apa? Ya, gitu? Refleksi ya, refleksinya belum ya. Kemarin. Refleksinya belum. Berarti tadi untuk yang penutup kan satu belum melakukan refleksi. Ya. Kemudian yang kedua kalau kesimpulan sudah ya. Nah, kemudian yang terakhir itu sudah melakukan sudah menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk refleksi sendiri gitu. Refleksi sendiri kenapa kemarin belum maksimal? Karena waktu ya, Bu. Karena waktu. Jadi saya belum menyampaikan refleksi kepada anak-anak. Tapi cuman ya biasanya sih refleksi itu tidak saya lakukan di setiap akhir pembelajaran. Saya biasanya hanya tanya sih gimana pembelajarannya hari ini gitu. Terus sudah paham atau belum terkait dengan materi hari ini gitu. Tapi kemarin karena kendala waktu. Ya. Berarti biasanya sudah menyampaikan walaupun secara lisan ya, Bu Fia. Cuma kemarin karena kendala waktu, jadi Bu Fia lupa menyampaikan refleksi. Nah, untuk di kesimpulan sendiri, kemarin itu Bu Fia bersama anak-anak atau Bu Fia sendiri yang menyimpulkan? Saya memancing anak-anak. Jadi dari pembelajaran kemarin saya mencoba menyimpulkan dari sistem organ ini kira-kira urutannya untuk udara masuk ke dalam paru-paru kita itu seperti apa. Nah, saya coba mancing anak. Itu kan bisa dilihat juga dari fungsi yang sudah saya berikan di LKPD. Urutannya seperti apa itu kelihatan seperti itu. Oke.
Berarti untuk penutup sendiri hanya terkendala waktu saja ya? Iya, terkendala waktu yang sudah mau pulang sekolah. Iya. Biasanya anak-anak kalau sudah dengar bel itu udah, ayo Bu gitu. Iya. Bu berdoa seperti itu. Makanya saya jadi kayak mungkin lupa juga. Iya, oke. Kemudian di kegiatan inti juga sudah dilakukan semua ya Bu, kemarin langkah-langkahnya sudah semua, dimulai dari memberikan instruksi yang tepat juga sudah. Kemudian langkah-langkah yang lain yaitu membagikan LKPD dan lain-lain juga sudah. Nah, kalau secara keseluruhan sendiri menurut Bu Fia, dari strategi-strategi yang sudah dilakukan, kemudian hal-hal yang sudah dilakukan, kendala yang masih menjadi kebingungan Bu Fia itu apa? Ini hanya untuk kemarin saja atau keseluruhan Bu? Kemarin saja dulu. Oh, untuk kemarin saja. Kalau secara keseluruhan mungkin apa ya Bu? Waktu ya Bu? Ya, waktunya mungkin bagaimana menerapkan ini di sini, atau ketika pas pembelajaran itu berapa menit itu menerapkannya agak kesusahan di situ gitu. Berarti pengaturan waktu ya, waktu di kelas yang masih belum maksimal. Iya, betul. Itu. Kalau kendala dari lingkungan sendiri ada nggak? Kalau lingkungan sendiri sih nggak terlalu ya Bu, karena saya juga berusaha menyesuaikan dengan apa yang ada di sekolah, lingkungannya seperti apa, saya sesuaikan dengan pembelajaran saya gitu. Jadi Bu Fia juga berusaha untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan kondisi kondisi sekolah, kondisi lingkungan peserta didik. Tentunya dalam menerapkan ini kan Bu Fia juga butuh butuh dukungan ya. Tadi juga sudah saya sampaikan pada saat entah itu menerapkan asesmen ataupun tadi pembelajaran diferensiasi maupun KSE kan juga butuh dukungan. Nah, kira-kira dukungan secara keseluruhan tuh seperti apa yang Bu Fia pengen dari sekolah? Kalau dari sekolah sendiri, alhamdulillah sih mendukung sekali ya Bu untuk proses pembelajarannya. Seperti keperluan untuk LKPD itu kan sekolah juga menyediakan untuk ngeprint dan lain sebagainya. Kemudian kalau misal ketika pembelajaran saya butuh LCD juga sekolah sudah ada. Jadi menurut saya sih alhamdulillah dari sekolah untuk sarana dan prasarananya juga, terutama juga untuk praktek ya, karena IPA juga prakteknya kan lumayan. Itu ya alhamdulillah sudah tersedia gitu. Jadi saya hanya tinggal menjalankan gitu. Nah, terkait dengan prakteknya dan berarti organ pernapasan ada peraganya nggak sebenarnya di sekolah? Kalau peraga yang 3D gitu nggak ada Bu, tapi kalau yang kayak semacam carta gitu ada. Cuman kemarin kan karena memang kendala waktu, jadi saya tidak menggunakan itu gitu. Pun biasanya kalau semisal materi-materi organ, saya lebih menekankan ke anak itu lihat di LCD. Jadi saya pakai proyektor atau nanti saya setelkan video kalau memang membutuhkan video, karena anak visualnya biar lebih kelihatan gitu. Kemarin kenapa nggak ditayangkan untuk yang sebelumnya? Yang sebelumnya ya maksudnya untuk yang kemarin itu kan langsung games. Ya, belum ada proyektornya, belum ada gambarannya, itu terkendala apa? Ya itu Bu, saya waktu sih. Waktu, karena saya mikir ini nanti cukup nggak ya kalau misal saya menggunakan pembelajaran model seperti ini, seperti itu. Tapi akhirnya tetap saya gunakan LCD, tapi untuk ice breaking di akhir. Pakai LCD kemarin. Ya alat kan sebenarnya Pak sebentar, boleh memberikan ini nggak sih masukan atau apa gitu nggak sih? Sebenarnya alat peraga, kemudian tadi ada video juga kan sebenarnya, kemudian tadi juga Bu Fia sudah memberikan games gitu ya untuk pemahaman anak, itu bisa menjadi salah satu diferensiasi juga sebenarnya. Diferensiasi apa?
diferensi konten. Nah, Ya. itu malah lebih interaktif lagi. Oh, Jadi ya. untuk anak-anak yang visual, ketika mereka melihat alat peraga yang utuh gitu kan, melihat langsung itu akan memberikan dampak yang nyata kepada peserta didik sendiri seperti itu. Kemudian untuk tayangan video ya, jadi anak-anak itu ada gambaran, oh gitu. Jadi akan memberikan akan memberikan visualisasi ke anak, oh ternyata seperti ini gitu. Kemarin kenapa nggak di lab, Bu? Karena saya pikir untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok kayaknya di kelas cukup seperti itu, jadi nggak usah ke lab, nggak apa-apa gitu. Oke, berarti sebenarnya kemarin masih bisa diperluas lagi, namun karena kendalanya waktu ya. Mungkin kalau di pembelajaran yang seperti biasa mungkin masih bisa ya Bu Fia, karena ini kan diobservasi dan juga harus langkah-langkah pembelajarannya harus sesuai juga gitu. Jadi untuk untuk pengembangan yang lain-lain takutnya nanti penutup nggak nyampe gitu kan. Kemudian untuk inti juga nanti takutnya terlalu lama, mungkin itu ya Bu Fia ya. Nah, kalau untuk berarti tadi ternyata kita sudah dapat pembelajaran diferensiasi 2 ini Bu Fia. Proses, konten juga bisa. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi produknya, Bu Fia ada gambaran nggak kalau untuk materi ini? Kalau materi ini, itu kan ada ada salah satu yang terfokus dengan rokok ya, karena ini berkaitan dengan sistem pernafasan. Jadi mungkin saya bisa memberikan semacam tugas ke anak terkait dengan diferensiasi produk. Jadi anak-anak bisa membuat konten terkait dengan rokok, berupa entah anak-anak itu nanti bisa mau berkreasi dengan poster, mau berkreasi dengan pop up boleh. Jadi terserah kreativitas anak seperti itu. Saya tidak membatasi. Berarti sebenarnya di pembelajaran ini juga bisa ya Bu, dikembangkan lagi menjadi diferensiasi produk. Bisa. Namun itu waktunya di pembelajaran itu nanti ada waktu tersendiri. Bayangan saya sih ada waktu tersendiri ya Bu. Jadi itu saya jadikan mungkin sebagai tugas anak-anak di rumah gitu. Kalau semisal di kelas takutnya itu waktunya gitu kurang seperti itu. Jadi saya bebaskan anak di luar jam pembelajaran atau setelah pembelajaran, saya berikan tugas anak mungkin untuk membuat materi terkait dengan rokok, bukan materi ya, lebih ke infografis mungkin terkait dengan rokok, berupa nanti poster boleh atau mungkin pop up boleh seperti itu. Oke. Mungkin itu ya Bu Fia, beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Fia terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Fia lakukan. Tadi Bu Fia sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik dan juga semua tahapan juga sudah dilakukan, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, mungkin hanya nanti penutupnya ini harus lebih dikembangkan lagi. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya, Bu Fia itu sudah bagus. Kemarin juga saya lihat sudah untuk prosesnya sendiri sudah memberikan instruksi di kelompok-kelompok kecil dan juga sudah mengarahkan peserta didik dengan baik. Cuma ada beberapa kendala yang saya lihat itu Bu Fia masih mungkin lebih ke anak-anak, ada yang satu ketika Bu Fia berada di kelompok ini, anak-anak yang lain masih sedikit tidak terkondisikan. Itu kalau Bu Fia sendiri kira-kira itu kenapa? ya karena anak interaktif aktif gitu kali ya. Ataukah mereka memberikan masukan ya Bu? Ataukah mereka ini mungkin hanya pikiran saya atau gimana? Ataukah mereka terlalu cepat mengerjakan? Ataukah mereka sudah selesai terus bingung mau ngapain gitu? Mungkin itu ada, makanya kemarin ada beberapa anak yang kok cepat sekali mengerjakannya. Berarti kan mereka pemahamannya lebih daripada teman yang lain. Makanya ketika saya mencoba untuk memberikan instruksi itu di kelompok-kelompok yang kecil,
karena mungkin mereka sudah selesai itu aku jadi bingung mau ngapain, akhirnya ya itu kurang terkondisikan seperti itu. Nah, tapi kemarin itu ya sudah bagus, anak-anak sudah terkondisikan, dan juga untuk untuk tadi diferensiasinya mungkin lebih bisa dikembangkan lagi. Tadinya diferensiasi proses, tadi Bu Fia juga sudah mengatakan oh ternyata bisa diberikan diferensiasi produk. Tadi juga bisa ternyata diberikan diferensiasi konten. Ya mungkin karena memang ini sebuah penilaian rangkaian pembelajaran, bukan penilaian, pengembangan diri untuk rangkaian pembelajaran, nanti bisa dikembangkan lagi diferensiasi kontennya. Kemudian untuk KSI-nya kemarin juga saya lihat sudah bagus, ya anak-anak juga sudah sosial emosionalnya sudah bagus, interaktifnya antar individu juga sudah terlihat. Kemudian untuk anak-anak bisa mindfulness, bisa tetap fokus, juga Bu Fia sudah memberikan ice breaking seperti itu ya. Asesmennya kemarin juga sudah saya lihat sudah bagus, sudah menggunakan asesmen formatif. Untuk asesmen diagnostiknya kemarin sebelum pembelajaran, waktu awal semester gitu. Jadi saya lakukan asesmen diagnostik yang kognitif semua pembelajaran yang akan dipelajari di semester ini. Begitu. Asesmen diagnostiknya sudah, berarti tinggal asesmen sumatifnya. Nah, mungkin itu Bu Fia yang ingin saya tanyakan. Nah, dari yang sudah tadi kita obrolkan, kita lanjutnya ke rencana pengembangan diri ini. Bu Fia, rencana pengembangan diri yang akan Bu Fia lakukan setelah observasi yang sudah Bu Fia lakukan. Nah, kira-kira Bu Fia ingin melakukan pengembangan diri yang seperti apa? Bagaimana? Mungkin yang pertama mengikuti seminar atau workshop terkait ya proses pembelajaran. Salah satunya mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Karena sekarang kan juga banyak workshop yang online gitu, gratis juga. Jadi mungkin saya bisa belajar dari situ. Kemudian yang kedua, sering berdiskusi dengan komunitas belajar yang di sekolah, termasuk yang guru IPA, karena alhamdulillah di sekolah itu saya sering sekali melakukan diskusi, terutama dengan guru yang sudah berpengalaman mengajar seperti itu. Itu sih Bu, pengembangan diri yang ingin saya lakukan ke depannya gitu, sering bertanya dan ikut workshop. Kalau untuk komunitas yang ada di lingkungan kabupaten gitu, Bu Fia ikut betul? Oh iya, itu juga ikut. Tadi kalau semisal ada workshop dari MGMP IPA Wonosobo, beberapa kali saya ikut juga gitu. Terakhir kali ikut pengembangan apa tuh? Ada waktu itu online, tapi workshop terkait dengan disiplin positif yang mengadakan MGMP IPA. Itu ya kalau nggak salah itu yang terakhir. Berarti diskusi. Nah, berarti yang pertama mengikuti workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tujuannya hendak dicapai apa, Bu? Lebih paham lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi agar nanti ketika penerapan di kelas itu saya bisa lebih maksimal terkait itu, walaupun mungkin kalau secara dasarnya sudah paham, cuman kan untuk penerapannya seperti apa saya butuh pengalaman gitu dan pemahaman seperti itu. Tentu Bu Fia nanti kalau sudah melakukan pengembangan, kemudian sudah tahu tujuannya, sudah mengikuti gitu kan, Bu Fia tahu ya, oh saya sudah berhasil atau belum gitu ya. Nah, ukuran keberhasilannya itu sendiri dari Bu Fia gimana? Melihatnya dari ketika proses pembelajaran itu mungkin lancar, kendalanya tidak seperti yang sebelumnya seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin
saya tercapai ketika melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, pendukungnya sendiri apa dalam Via melakukan workshop ini? Pendukungnya gimana maksudnya? Pendukungnya ya misalkan dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, kemudian biasanya kalau workshop itu kan kita butuh wifi, koneksi internet dan lain-lain. Kalau itu sih alhamdulillah sangat didukung ya Bu, terutama untuk workshop seperti itu. Apalagi kalau misalnya mengadakan MGMP yang dari kabupaten itu kan sekolah juga